pada tema kali ini kita akan mengusung tema independent learning atau pembelajaran mandiri. Nah, mungkin ini adalah tema yang menjadi kendala juga nih, karena pembelajaran saat SD, SMP, SMA itu sedikit berbeda ya rasanya dengan sistem pembelajaran di perkuliahan kita. Sebenarnya independent learning ini dianut oleh hampir seluruh universitas, pun juga sekarang SMA, SMP sudah memulai menggunakan pembelajaran mandiri ini. Oke, nah kali ini kita akan sharing-sharing dengan guest star kita. Bintang tamu kita salah satu mahasiswa, teman-teman mahasiswa semua yang memiliki planning yang oke dan cara untuk melakukan pembelajaran mandiri ini dengan sangat baik. Oke, kita sambut saja kepada narasumber kita, kepada Kak Fitri Afrina. Apakah sudah hadir? Ya, selamat pagi. Halo Kak Fitri Afrina, gimana nih kabarnya hari ini? Halo pagi, sehat saat ini. Sehat ya, Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih hari ini Kak? Hari ini sih nggak kemana-mana ya, tetap stay di rumah. Stay di rumah ya, stay Uh, tune di event ini ya Kak ya? betul, ikutin ini aja. Oke. Nah, perkenalkan teman-teman, ini adalah Kak Fitri Afrina. Mungkin untuk teman-teman berbeda angkatan yang belum kenal, bisa mungkin Kak Fitri Afrina untuk perkenalkan dirinya, brief singkat aja, kesibukannya seperti apa, dan Kak Fitri Afrina ini siapa sih? Oke, selamat pagi Bapak Ibu dosen, selamat pagi Bapak Ibu Kaprodi yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa dan tentunya tim dari Haruka Edu. Perkenalkan saya Fitri Afrina atau biasa dipanggil Kikin oleh teman-teman saya ataupun kerabat dekat saya. Teman-teman juga bisa memanggil saya Kikin dan saat ini saya adalah ibu dari satu orang anak ya. Jadi memang saya selain ibu rumah tangga, kesibukan saya sehari-hari saya juga sebagai seorang supervisor di customer service di salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia. Nah, selain dua kesibukan itu, ada kesibukan sampingannya lainnya untuk menyalurkan hobi saya dalam memasak. Nah, saya membuka usaha kecil di rumah, yaitu usaha kuliner yang memang juga dibantu oleh satu atau dua karyawan biasanya untuk usaha tersebut. Dan selain itu saya juga berkuliah. Jadi saat ini saya punya 4 kesibukan yang memang rutin saya lakukan sehari-hari. Tepuk Saat tangan dulu ini nih. memang Keren cukup sekali. banyak kesibukan, tapi saya enjoy dan happy sih dengan kesibukan tersebut. Saat ini saya berada di mahasiswi semester 3 Perkuliahan Blended Learning Program Studi Manajemen. Oke, Kak Fitri Afrina, ini menimbulkan pertanyaan lanjutan nih. Kok banyak sekali nih? Keren sekali. Tadi seorang ibu rumah tangga, kemudian supervisor ya di e-commerce, yang oke juga, keren juga. Kemudian ada hobi juga yang dikembangkan sebagai bisnis ya, Kak Fitri ya. Dan juga sebagai mahasiswa UPJ gitu. Wow. Kita nanti akan ulik lebih lanjut ya. Nah, seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, kita kan akan mengusung tema independent learning nih, Kak Fitri ya, pembelajaran mandiri. Ada perbedaan, kalau yang saya baca ya terkait independent learning itu ada perbedaan nih sistem pembelajaran pada saat sekolah di SD, SMP, SMA dengan yang ada di kuliah. Kalau Kak Fitri sendiri merasakan nggak nih perbedaan tersebut? Ya, tentunya saya juga sangat merasakan ya perbedaan independent learning saat ini. Tapi yang saya lihat fenomena saat ini, terutama 2 tahun belakangan sejak 2019 awal pandemi masuk ke Indonesia, semua saya rasa dituntut untuk independen dalam belajar. Dari mulai SD, dari mulai bahkan anak saya yang masuk ke dalam preschool, dia dituntut untuk independent learning dari rumah untuk mengerjakan tugasnya gitu. Jadi memang dipaksa untuk mengenal teknologi juga, belajar untuk dari website, aplikasi itu sudah harus terbiasa. Jadi mungkin dulu awal mungkin ketika saya masih duduk di bangku SMA atau SMP berbeda sekali, tapi saya rasa di dalam kondisi pandemi seperti saat ini itu sudah jauh mengarah ke self directed learning ya, yang atau independent learning tersebut. Dan saya pribadi selama 3 semester ini yang saya rasakan bahwa sistem pembelajaran di UPJ ini sudah sangat mendukung proses belajar mahasiswa dengan baik. Mulai dari materi pembelajaran yang diberikan, kemudian itu juga bisa diakses kapan saja, di mana saja, mau saya lagi di jalan, mau saya lagi di nggak harus benar-benar stay untuk belajar, saya di mana aja dan bisa akses kapan aja. Materinya juga nggak cuma
PowerPoint ya, itu juga ada video presentasi, bahkan dilengkapi dengan lecture notes. Kalau misalkan kita malas untuk baca PowerPoint, itu ada lecture notes-nya yang Ada lebih lengkap. pilihan ya. Benar, banyak banget pilihannya. Nah, di awal-awal, di semester awal, saya merasa sedikit kesulitan memahami aplikasi, namanya juga new user ya. Ini gimana Betul. sih gitu kan, LMS gitu. Dan saya harus mulai bisa mempelajarinya sendiri. Nah, itu dalam kutip sendiri. Nah, Ini yang disebut independent learning. Saya harus oke. mandiri mempelajari website tersebut, aplikasi tersebut, agar saya bisa menjalani perkuliahan dengan baik dari sesi ke sesi sampai di akhir di UAS tersebut ya. Dan Oke, saya oke. rasa setelah saya mendapatkan ritme penggunaannya, saya mulai memahami ini benar-benar easy to use ya. Apakah saya memang yang ketinggalan atau memang uh, ternyata easy to use banget dan mudah banget untuk dipahami untuk aplikasi yang menunjang saat belajar. Kalau dari Oke. program mata kuliahnya sendiri ya, bahasanya saya lihat dari cara dosennya itu juga sangat membantu proses delivery materi yang ada di materi perkuliahan di LMS tersebut. Jadi memang tidak keluar dari jalur yang sudah ada untuk materi perkuliahannya. Jadi ketika pemberian tugas atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu benar-benar sesuai, sinkron, connect dengan materi yang sudah diberikan, dan lebih, saya rasa materi perkuliahan saat ini lebih relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mudah untuk diaplikasikan. Which is itu juga sangat kita perlukan sih di saat masuk ke dalam dunia pekerjaan. Betul, betul. Wow, ini banyak sekali nih sebenarnya yang akan saya tanyakan nih dari tadi. Betul, betul. Sekarang karena pandemi ini memang terpaksa karena keadaan ya, semua dipaksa untuk menggunakan pembelajaran mandiri ini gitu ya. Kalau Ya, misalnya dipaksa, kita terpaksa, dan terbiasa jadinya. betul, memang harus ada usaha dari diri sendiri untuk bisa nyemplung nih, kita coba dulu deh gitu untuk melakukan pembelajaran mandiri ini seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu pembelajaran mandiri atau independent learning ini, sistem ini tuh mengarahkan mahasiswa untuk bisa melakukan kontrol terhadap perkuliahan atau pembelajaran yang ingin kita lakukan gitu ya, Kak Fitri ya. Ya. Oke, nah tadi Kak Fitri juga sudah menyebutkan bahwa memang sistem-sistem yang ada di UPJ memang mendukung untuk melakukan mempermudah independent learning ini sendiri. Nah, kalau tadi dari sisi sistemnya, kalau saya ingin melanjutkan lagi ke Kak Fitrinya nih, pengalaman Kak Fitri nih, gimana tadi ada sedikit kesulitan untuk teknologi, cara Kak Fitri sendiri untuk melakukan pembelajaran mandiri baik dalam hal pembiasaan ke teknologi maupun cara pengaturan memiliki kontrol terhadap pembelajaran itu sendiri gimana sih Kak Fitri? Oke, mengenai independent learning mungkin saya ingat ya salah satu kalimat, being studying is easy, but learning requires actual work. Jadi mahasiswa itu sangat mudah, tapi belajar itu membutuhkan kerja nyata. Nah, inilah saatnya kalau pada saat independent learning itu satu catatan penting juga buat saya. Kalau kita tidak bisa mengandalkan siapapun, bahkan mengandalkan dosen pun saat ini tidak bisa. Kita benar-benar harus memiliki kemandirian dalam belajar. Kita tidak bisa mengandalkan teman ataupun orang lain. Jadi ketika mengikuti proses pembelajaran secara online dengan keterbatasan komunikasi saat ini yang hanya virtual, kita harus berperan aktif. Nah, itu catatan penting harus digarisbawahi. Mahasiswa harus berperan aktif. Seperti contohnya, saya pribadi, cara-cara saya untuk agar bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, saya memiliki prinsip untuk ketika perkuliahan, saya usahakan untuk on-cam. Nah, ketika saya on-cam, saya benar-benar bisa make sure bahwa saya mengikuti materi perkuliahan, mendengarkan dosen, dan fokus dengan perkuliahan tersebut, karena hanya membutuhkan waktu kurang dari 8 jam dalam satu pekan ya, terutama di hari Sabtu untuk mata kuliah offline. Jadi saya rasa itu tidak butuh effort yang besar, kita cukup menyalakan kamera dan mendengarkan dosen untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, kita juga harus punya, rasanya harus ada kemauan yang besar ya, kemauan besar untuk bisa belajar tanpa bantuan orang lain. Sehingga yang tadi saya katakan, kita tidak perlu tergantung dengan siapapun, kemudian berusaha untuk memahami materi perkuliahan sebelum kuliah dimulai, kita harus baca dulu. Jadi
kita nggak harus hanya mendengarkan ketika dosen menyampaikan saja, tapi kita sudah baca dulu materi perkuliahan sebelum kelas tersebut dimulai. Biar apa tuh, Kak? Agar kita bisa menyampaikan diskusi. Diskusi. Kalau kita, contohnya nih ya, kita baru benar-benar nggak membaca dan hanya mendengarkan materi kuliah saat dosen menyampaikan saja, saya rasa karena kita tidak memahami, kita sulit untuk menyampaikan pertanyaan. Nggak ada pertanyaan rasanya. Jadi kalau dosen tanya ada pertanyaan, itu rasanya nggak ada pertanyaan karena kita tidak memahami dan hanya mendengarkan satu sisi saja, tidak bisa memberikan feedback yang berkelanjutan. Oke, karena learning juga butuh proses ya, Kak ya? Betul, betul. Nah, jadi yang saya lakukan selama ini selain hal-hal tersebut, saya juga terutama time management itu sangat penting, memperhatikan attendance ya, kehadiran, karena itu benar-benar berpengaruh sekali terhadap apakah saya bisa nantinya untuk mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir semester dari attendance tersebut yang harus saya perhatikan. Lalu mempelajari materi perkuliahan sebelum kelas dilaksanakan, itu juga termasuk salah satu list yang harus saya lakukan setiap minggunya, mengerjakan setiap sesi, diskusi, tugas, UAS, dan UTS. Mungkin nanti saya akan sharing bagaimana maksudnya saya pribadi mampu untuk menyelesaikan dari sesi ke sesi. Tujuannya sih untuk berbagi ya Kak. Jadi memang saya juga sedang dalam proses belajar, jadi sama-sama belajar, saya juga mungkin menyampaikan apa yang saya lakukan saat ini. Lalu yang tidak kalah penting juga, saya juga harus melakukan diskusi dengan teman-teman di kelas. Dan sekarang kan kita punya teknologi seperti WhatsApp, Telegram, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman di kelas, saling mengingatkan juga jika misalkan ada tugas ataupun dialog yang sebentar lagi menuju due date-nya. Nah, itu penting banget tuh. Terus kalau ada kendala teknis mengenai proses perkuliahan, terutama misalkan ada kendala dari website atau ada kendala dari materi perkuliahan yang kurang jelas, kita bisa langsung komunikasikan hal tersebut. Nah, tim Haruka ini memang juga cukup responsif ya dengan adanya help desk yang bisa membantu dengan segera, itu juga sangat membantu. Terus juga dosen juga sangat welcome untuk menerima komunikasi kapan aja. Jadi bahkan memberikan kontak kepada kita, kepada mahasiswa untuk bisa berinteraksi walaupun itu di luar dari jam perkuliahan. Oke, wow, ini banyak sekali listnya ya. Tadi boleh kita sebut aja dari membaca materi sebelum ada kelas gitu ya, gunanya untuk lebih bisa memahami nih kalau misalnya udah ada pre-nya dulu nih kita baca, nanti pada saat dijelaskan lebih paham, kalaupun ada yang ingin ditanyakan juga bisa langsung ditanyakan, nggak mikir dulu gitu ya. Kemudian ada berusaha untuk selalu on cam. Wah, ini saya baru tahu nih kalau misalnya on cam itu bisa meningkatkan fokus berarti ya Kak Fitri ya, lebih mudah paham gitu. Yeah. Betul, karena kalau misalnya kita off cam walaupun kita mendengarkan mungkin kadang lebih mudah terdistraksi ya Kak Fitri ya, nggak ada tekanan kita mengerjakan hal lain gitu. Nggak mungkin aja, karena seperti mendengarkan radio kan, tapi kalau beda kalau kita on cam benar-benar kita fokus untuk mendengarkan dosen. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan list-listnya mungkin kalau kita lihat itu agak kaku ya Kak ya, maksudnya membutuhkan kebiasaan nih di situ. Betul. Gimana sih cara Kak Fitri untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang tadi ada di listnya Kak Fitri itu? Cara saya untuk membiasakan diri, terutama memang saya ingat kembali ya bahwa hal-hal tersebut itu kan harus saya lakukan di luar dari kesibukan saya sehari-hari. Jadi saya harus membagi waktu sih terutama. Terus biasanya tuh saya benar-benar menyempatkan waktu untuk belajar itu after saya pulang kerja, dan memang saat ini sih alhamdulillahnya perusahaan saya mengizinkan untuk sudah hampir 2 tahun untuk WFH di rumah ya. Jadi walaupun WFH kadang juga sampai jam 7 malam atau jam 8 malam gitu meeting, itu selalu saya sempatkan setelah bekerja itu 1 atau 2 jam saya membuka untuk LMS. Jadi hal tersebut memang awalnya terpaksa ya, tadi saya bilang dipaksa untuk kembali lagi untuk membuka LMS, lalu
ya udah lama-lama jadi terbiasa. Jadi setiap saya selesai bekerja, saya langsung sempatkan untuk membuka LMS, paling nggak untuk melihat apakah ada notifikasi, apakah semua sesinya sudah 100% yang saya kerjakan gitu. Sebenarnya jika kita melakukan hal tersebut, dan saya percaya jika sesuatu itu dilakukan secara berulang 21 kali katanya, konon 21 menurut hari ya, penelitian 21 kali jika kita melakukan hal tersebut berulang-ulang akan menjadi sesuatu kebiasaan. hal yang ya Halo? Sepertinya jaringannya Kak Fitri ya agak terkendala ya. Betul, betul. Kita tunggu saja Kak Fitrinya ya. Oke, tadi kalau misalnya kita bisa kilas balik dari Kak Fitri, ini banyak sekali sebenarnya yang bisa kita uh, ambil ya dari hal bagaimana Kak Fitri ini membiasakan diri untuk bisa membuka LMS right after dia selesai bekerja gitu ya. Kalau misalkan kerjanya jam 8 malam, kemudian itu bisa dilanjutkan lagi untuk uh, melakukan pembukaan LMS walaupun nggak ada tugas, itu juga dicek dulu apakah ada notifikasi atau tidak, seperti itu. Nah sebenarnya tadi kalau misalnya kita sudah diskusi sebelumnya nih, saya sudah diskusi sebelumnya sama Kak Fitri, sebenarnya ada hal-hal yang mungkin keren juga nih Kak Fitri itu melakukan mengerjakan sesi 1 dan 2 di minggu pertama. Jadi kalau kita kan LMS itu deadline-nya 3 minggu. Jadi di minggu pertama Kak Fitri ini melakukan pengerjaan LMS setiap mata kuliah untuk 2 sesi. ya. Jadi ketika minggu kedua, halo Kak Fitri? Ya, sorry Oke. ada kendala teknis tadi dari laptop. Oke, baik, tidak masalah. Iya Kak Fitri, ini saya tadi lagi menjelaskan bahwa sebelumnya kita udah diskusi ya kalau Kak Fitri ini setiap minggu mengerjakan 2 sesi ya Kak Fitri ya? Betul. Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Kak Fitri? Oke, jadi memang kalau misalkan sesi perkuliahan di blended learning sendiri, tentunya kenapa kita bisa membuat time planning lebih mudah, karena kita sudah mengetahui dari sesi 1 hingga ke sesi 16 itu akan muncul beberapa mata kuliah, terutama misalkan contohnya ya, saya pribadi akan mengerjakan di hari Senin dan hari Kamis. Jadi saya memberikan waktu saya untuk melakukan pengisian di LMS atau mempelajari materi perkuliahan tersebut, yaitu 2 jam 1 hari di akhir saya pulang bekerja itu, di hari Senin sampai hari Kamis. Nah itu saya bagi, misalkan di hari Senin contohnya ya, di hari Senin saya akan mengerjakan 2 mata kuliah untuk sesi 1 dan sesi 2. Lalu nanti saya akan melanjutkan kembali di hari Selasanya. Dari Selasanya saya lanjutkan kembali mata kuliah 1 dan 2 untuk di sesi 3 dan 4. Ya, terus lanjut lagi kemudian di hari Rabu dan di hari Kamis itu saya akan melanjutkan untuk mata kuliah yang berikutnya di sesi 1, sesi 2, lalu begitu seterusnya. Jadi biasanya di hari Jumat itu menurut saya waktu untuk saya beristirahat dan tidak memegang lagi untuk perkuliahan ya, dan nanti tinggal ketemu di hari Sabtu ketika perkuliahan offline dengan dosen yang tinggal menjelaskan dan kita bisa berdiskusi. Saya rasa jika saya tidak melakukannya secara terbagi dengan timeline yang jelas, saya akan pakai sistem kebut semalam dan itu sangat merepotkan. Karena itu bisa membuat saya untuk tidak maksimal saat menjawab diskusi. Saya juga nggak bisa mempelajarinya secara detail materi perkuliahan. Dan saya akan membuat kesulitan dalam diri saya sendiri jika melakukan hal seperti itu. Wow. Oke, jadi bahkan Kak Kikin ini, Kak Fitri ya? Kak Fitri atau Kak Kikin nih manggilnya? Boleh, Kikin jadi juga. ikut-ikut yang di chat nih. Oke, jadi Kak Fitri ini membagi waktunya hanya hari Senin sampai Kamis untuk mengerjakan LMS, sesi 1 dan sesi 2 gitu ya. Dan hari Jumat serta Minggunya berarti libur ya? Dari perkuliahan ya? Wow, betul. Padahal Kak Kikin ini memiliki pekerjaan, memiliki keluarga untuk di take care, dan memiliki bisnis. Jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa juga bisa nih untuk melakukan planning yang bisa dilakukan agar
kita masih memiliki nih waktu untuk me time yang memang kita sediakan untuk bisa refresh gitu ya Kak Fitri. Betul, betul. Karena kalau kita nggak pakai time planning kayak gitu, jujur bakalan berantakan banget dan bisa saja lewat due date-nya. Jadi sangat disayangkan jika kita harus melewatkan diskusi yang ada di LMS. Akhirnya saya nggak ngerjain ini karena ternyata udah lewat due date-nya gitu. Betul. Ternyata saya akhirnya nggak terpost attendance nih gitu. Itu sangat sayang sekali. Jadi saya rasa kita harus mulai ketika kita memutuskan untuk oke, saya ambil kuliah dan saya bekerja sambil kuliah. Jadi benar-benar kita harus meneguhkan diri kita sendiri untuk mengorbankan banyak waktu untuk mengerjakan perkuliahan. Karena jika tidak ada yang dikorbankan, saya rasa ya it's nothing. Betul, betul. Karena apapun yang sudah kita pilih pasti ada konsekuensinya ya. Caranya adalah Betul. bagaimana kita minimalisir konsekuensi tersebut. Benar. Oke, mungkin sebelum kita tutup, boleh nggak sih Kak dikasih kiat-kiat nih atau pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk teman-teman berbagai angkatan di blended learning ini? Betul. Mungkin salah satu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman selain time management saya pribadi yang saya lakukan, teman-teman saya yakin akan menemukan ritme pembelajarannya masing-masing. Karena pasti setiap individu beda dengan cara belajarnya, dengan nantinya cara pengaplikasiannya di lapangan, pasti akan beda. Dan pasti menemukan gitu. Lalu Kak Fitri, mohon maaf, suaranya kurang jelas. Oke, sudah lebih jelas. Sorry, ini jaringannya rada susah di sini. Oke, jadi memang yang saya pesankan adalah kita harus pertahankan motivasi belajar kita dari awal hingga akhir. Jadi kita harus konsistenkan cara-cara belajar kita, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Jika kita merasa kurang motivasi, kayak saya pribadi kadang juga pernah merasa saya lelah gitu melakukan semua kesibukan yang ada, saya mau istirahat sebentar deh. Boleh kita refresh sebentar, tapi kita harus kembali lagi untuk termotivasi lagi. Ingat tujuan akhir yang ingin kita capai adalah kita harus lulus sesuai dengan timeline dari perkuliahan. Jangan sampai kita extend gitu, ataupun mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Jadi harus punya good motivate. Apa ya sih sebenarnya yang ingin kita capai dengan kita berkuliah saat ini? Apa sih yang menjadi tujuan akhir kita? Itu harus selalu dan terus ditanya kalau kita lagi malas. Kalau saya pribadi, kalau saya udah mulai agak ini naik turun gitu motivasinya, itu saya jujurnya saya mengapresiasi teman di kelas saya, namanya Ibu Suryani. Dia ini usianya lebih tua daripada saya, tapi punya semangat yang sangat tinggi. Jadi terkadang saya merasa malu ya akan hal tersebut. Saya yang memiliki hanya baru 1 orang anak, sedangkan beliau ini sudah memiliki 3 orang anak dengan kesibukan yang sama. Dia juga guru, bahkan dia juga memiliki bisnis kuliner. Tapi semangatnya sangat tinggi, melebihi mungkin mahasiswa-mahasiswa yang masih muda belia yang lain ya. Itu kadang saya melihat hal tersebut. Dia tidak pernah terlambat sedikit pun. Nah, jadi hal tersebut yang patut kita jadikan semangat untuk menjadi mahasiswa yang nantinya lulus sesuai dengan waktunya. Kemudian selain good motivate, saya juga menyampaikan tips. Salah satunya adalah kita harus punya good support system. Support system ini juga selain kita dapat dari rumah, tentunya orang tua, terus juga kakak, adik, keluarga, teman-teman, kita juga harus menemukan support system di kelas. Jadi misalkan dalam pertemanan, bukan maksudnya pilih-pilih teman, tapi kita harus melihat apakah teman-teman yang circle yang kita miliki mendukung kita untuk terus semangat dalam belajar atau tidak. Jika kita memilih teman yang salah untuk tidak semangat dalam belajar, maka ya kita juga akan ikut, karena seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan akan membentuk karakter dan pribadi diri kita. Kemudian yang ketiga yang perlu saya tekankan lagi untuk tips dan ini yang sering saya lakukan
yaitu yang harus teman-teman kuasai adalah manajemen waktu ya. Kembali lagi manajemen waktu itu yang sangat penting, yang teman-teman harus dedikasikan. Jadi nggak ada lagi alasan kerja di hari Sabtu jika sudah memilih blended learning. Kita benar-benar sudah hari Sabtu itu harus free. Kemudian kita juga nggak ada alasan untuk bekerja lagi di hari Sabtu, karena memang di hari Sabtu kita harus benar-benar berkuliah gitu. Apalagi nanti jika sudah ada sistem PTM atau hybrid yang sudah dilakukan. Jadi memang harus incas waktu banyak di perkuliahan di hari Sabtu. Fokusnya ya Kak ya. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak loh Kak Kikin. Ini sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari sesinya Kak Kikin gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup sesi talk show kali ini, mungkin bisa kita sum up kali ya dengan mungkin admin Zoom boleh share. Oke, next. Nah, kita mungkin klik sedikit lagi ya. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai independent learning atau pembelajaran mandiri. Mungkin boleh next, Kak. Jadi, independent learning pembelajaran mandiri ini adalah ketika siswa ini memiliki rasa kepemilikan, punya kontrol terhadap pembelajaran yang dilakukannya. Kuncinya adalah belajar dari tindakan, mengatur, bisa memanage, dan evaluasi diri, serta bisa mengevaluasi hasil belajarnya. Nah, next. Nah, ini adalah gimana caranya untuk menjadi independent learner yang tadi sudah disampaikan Kak Kikin gitu ya. Ada beberapa yang memang sudah masuk ke dalam apa yang tadi Kak Kikin sebutkan. Jadi, kalau misalnya independent learner itu bisa menentukan tujuannya. Tadi Kak Kikin sudah menyampaikan ya, sudah tahu apa sebenarnya yang mau dia lakukan ketika melakukan kuliah gitu. Yang kedua adalah mempertimbangkan alternatif pilihan gitu. Kita tadi sudah membicarakan mengenai meminimalisir konsekuensi, setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Untuk mengusahakan gimana sih caranya kita memenuhi kebutuhan belajar itu. Nah, setelah itu kita harus bisa bertanggung jawab nih. Kita punya pembelajaran, kita stay track ya, keep tracking dari setiap pembelajaran itu, kita buat planningnya. Tadi Kak Kikin sudah memiliki panduan belajarnya sendiri. Tentunya setiap mahasiswa itu memiliki ritmenya masing-masing, bisa disesuaikan, tapi cara Kak Kikin ini bisa menjadi alternatif ya, seperti itu. Kemudian gimana caranya kita mengevaluasi proses dalam penentuan pembelajaran yang kita lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat panduan seperti Kak Kikin, tapi ternyata tidak berhasil, kita evaluasi. Apa sih sebenarnya yang salah gitu? Apakah ada hal yang perlu kita modifikasi? Seperti itu, kita harus self-aware dan aware terhadap apa yang kita lakukan. Seperti itu. Next. Nah, ini yang tadi kita dapatkan dari Kak Kikin banyak banget, sebenarnya lebih banyak dari ini, tapi kita sebutkan intinya saja gitu. Kata Kak Kikin, keterbatasan komunikasi saat ini yang hanya melalui online, daring, itu nggak bisa berjalan secara efektif kalau mahasiswanya sendiri tidak aktif. Jadi kita harus ada inisiatif terlebih dahulu mengenai apa yang akan kita lakukan gitu ya. Konsep belajarnya Kak Fitri itu berusaha sendiri terlebih dahulu nih untuk memahami materi sebelum kelas tadi udah membaca materi dan lain-lain. Kalau ada kesulitan baru bertanya ke dosen atau mungkin diskusi dengan teman. Jadi teman yang ada di grup WhatsApp itu silahkan dicari nih yang sama value-nya untuk diskusi mengenai pembelajaran. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk cari sumber belajar yang dibutuhkan lainnya. Kalau misalkan referensi yang diberikan dosen kurang, boleh kok cari referensi yang lain. Kalau ada yang berbeda, boleh ditanyakan pada saat live session. Seperti itu. Yang kedua, pengaturan waktunya Kak Kikin yang cukup unik ini ya, yang cukup tertata. Yang pertama adalah selalu ngecek due date pengerjaan. Karena mungkin due date pengerjaan antara satu matkul dengan matkul yang lain itu tidak sama. Kemudian yang kedua, setiap minggu mengerjakan 2 sesi untuk seluruh mata kuliah dan itu konsisten. Sehingga sebelum minggu ketiga, Kak Kikin sudah selesai, bahkan memiliki waktu untuk libur dari membuka LMS loh. Seperti itu. Kemudian yang C, mengerjakan seluruh tugas dan ujian jauh dari due date-nya. Nah, ini menghindarkan kita dari kendala-kendala teknis gitu ya, misalkan error atau mati lampu dan lain-lain halnya yang membuat kita tidak bisa mengumpulkan di tepat waktu. Memperhatikan attendance ini penting juga buat membuat strategi ya. Kalau misalkan attendance kita ada yang kurang, kita bisa buat strategi ke depannya berapa yang tidak boleh kita lewatkan untuk bisa eligible ketika UTS dan UAS.
Nah, tips teknisnya adalah yang pertama pelajari materi kuliah sebelum kelas dimulai biar lebih prepare dan lebih bisa memberikan pertanyaan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Berusaha selalu on cam nih agar lebih fokus gitu ya dan terhindar dari distraksi. Jika ada kendala teknis hubungi helpdesk atau ketua kelas, cari teman yang memiliki value yang sama atau support system untuk bisa terdorong maju bersama-sama. Dan yang kelima adalah berdiskusi dengan teman. Next. Nah, ini sedikit trivia mengenai membaca. Nah, ini sedikit beda ya. Jadi karena kita semua adalah online gitu ya, banyak informasi yang kita dapatkan melalui teks. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri ini adalah manfaat-manfaat yang bisa teman-teman baca sendiri ya. Manfaatnya itu banyak sekali, bagaimana harus membaca. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dibaca? Ada materi dosen, referensi lain itu tentu ya, segala informasi di email, kita semua pengumuman lewat email, jadi harapannya jangan ada ke skip, kayak kata Kak Fitri ya, setiap hari baca LMS atau mungkin baca email untuk melihat apakah ada yang penting nih untuk kita lakukan. Grup WhatsApp, kita punya grup WhatsApp kelas, angkatan, kita bisa diskusi di sana, kita bisa share apa yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman dan yang lain-lain. Pun grup WhatsApp keluarga dan lain-lain itu bisa dibaca dengan cara-cara seperti berikut. Dibaca secara detail nih, dipahami poin-poinnya. Kemudian dianalisis ini tuh maksudnya apa setiap poin-poin itu gitu ya. Jadi kita dalam membaca itu jangan hanya brief, tapi juga efektif dan efisien. Kemudian ditarik kesimpulan baru ketika ada yang kurang dipahami ditanyakan. Jadi melalui proses penganalisisan terlebih dahulu. Oke, seperti itu kiranya hasil sesi kita dengan Kak Kikin ya. Banyak sekali ini hal yang kita dapatkan mengenai independent learning seperti itu. Nah, kalau begitu tentunya walaupun pembelajaran ini cukup berbeda dengan tingkatan sekolah sebelumnya, ada beberapa manfaat juga ya Kak Kikin ya yang kita dapatkan dengan melakukan independent learning seperti menjadi lebih tertata, kemudian memiliki tujuan, analisisnya tinggi, dan lebih aware terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Kikin yang telah meluangkan waktunya dalam sharing pengalaman dan tips dan triknya kali ini. Kami harap ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Pun saya juga belajar banyak dari Kak Kikin. Semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama. Sehat selalu dan semangat untuk Kak Kikin ya Kak ya. Dan terima kasih atas waktunya ya, dan baik. Baik, terima kasih. Semangat juga buat teman-teman mahasiswa semua. Selamat menempuh semester baru genap 2021-2022. Saya kembalikan ke Kak Nadira. Oke, terima kasih nih Kak Hasna dan Kak Kikin. Banyak banget nih informasi yang kita dapatkan. Semoga bisa memotivasi seluruh angkatan ya Kak ya yang ada di room Zoom ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi interaktif. Nah, pada sesi diskusi